Selamat siang teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan membahas seorang filsuf yang cukup besar di dalam filsafat barat, yaitu Baruch Spinoza atau dikenal dengan Spinoza. Dia hidup di tahun 1632 hingga 1677. Jadi sebenarnya dia sangat muda, sekitar 43 tahun hidupnya. Spinoza seorang filsuf asal Belanda, keturunan Yahudi Sephardim. Spinoza memiliki pandangan filosofis mengenai Tuhan, alam, etika, dan kebebasan manusia. Spinoza lahir 24 November 1632 di Amsterdam, Belanda. Meninggal 21 Februari 1677 di Den Haag, Belanda. Dia seorang filosof asal Belanda. Spinoza belajar teks-teks Yahudi, Talmud, Torah, kemudian ilmu filsafat modern mengenai René Descartes, kemudian pemikiran dari Thomas Hobbes dalam bidang politik, sosial. Pada usia 23 tahun, ia dikucilkan atau excommunicated dari komunitas Yahudi di Amsterdam karena dia memiliki pandangan yang dianggap radikal. Jadi dia mengkritik ortodoksi ajaran Yahudi, kemudian bertentangan dengan dogma agama. Jadi pemikiran teologi rasional itu akan sedikit bertentangan dengan teologi yang bersifat tekstual. Hidupnya sangat sederhana. Dia bekerja sebagai pengasah lensa optik sambil menulis karya filsafat. Dia meninggal karena penyakit paru-paru atau TBC. Pemikiran dari Spinoza adalah pertama mengenai Tuhan. Tuhan adalah alam. Deus sive natura. Spinoza menolak pandangan teistik tradisional yang menganggap Tuhan sebagai pribadi atau personal yang terpisah dengan dunia. Karena Tuhan adalah alam dan alam adalah modus atau manifestasi keberadaan dari Tuhan. Jadi Tuhan dan alam itu dalam satu frekuensi atau di dalam suatu imanensi gitu ya. Tuhan, alam sama dengan realitas. Bagi Spinoza, segala sesuatu yang ada adalah bagian dari Tuhan. Tuhan bukan sosok antropomorfik, melainkan substansi tunggal yang mencakup semua eksistensi. Nah, di sini tentang ontologi, maka Spinoza dia seorang yang bersifat monistik, dan di dalam filsafat agama dia dikaitkan dengan panteisme yang menganggap alam, eksistensi manusia semuanya adalah Tuhan. Jadi substansi ini adalah sesuatu yang mendasar gitu, yang mendasari segala sesuatu gitu, yang tidak bergantung kepada sesuatu yang lain. Jadi substansi tunggal. Nah, dalam pemikirannya di karya Etika, Spinoza menjelaskan hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan atau alam. Semua hal, pikiran, eksistensi materi, entitas apapun yang ada di dunia ini adalah modifikasi atau modus dari substansi ini. Ini sesuatu yang sangat menarik, pemikiran tentang Spinoza. Spinoza mengkritik determinisme dan kebebasan. Spinoza percaya bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab dan hukum yang pasti atau deterministik. Suatu paham yang menyatakan segala sesuatu memiliki tujuan gitu kan, punya arah. Kebebasan manusia bukan berarti bebas memilih secara mutlak, tetapi mengerti dan menerima hukum alam serta bertindak sesuai akal. Jadi memang determinisme berbicara tentang suatu tujuan, ketentuan
alam gitu kan, hukum alam, ketentuan biologis. Kemudian Spinoza menjelaskan mengenai etika berdasarkan akal. Spinoza menyusun sistem etika berdasarkan logik dan geometrik. Bagi Spinoza, tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan atau beatitudo melalui pemahaman rasional tentang dunia dan diri sendiri. Ya, pemikiran ini memang bukan sesuatu yang baru. Plato juga menekankan pentingnya logos, penguasaan kehendak atau nafsu, mengontrol diri. Itu sesuatu yang sudah ada pada filosof sebelumnya. Jadi rasionalitas itu selalu mendasari cara pandang, kemudian implementasinya adalah bagaimana bertindak. Kemudian emosi negatif seperti rasa takut, benci, marah muncul dari ketidaktahuan. Emosi positif tumbuh dari pengertian. Jadi memang semakin orang yang memiliki pengertian, memiliki pengalaman, memiliki cara berpikir yang jelas, rasional, itu akan berusaha untuk mengontrol rasa marah, iri, takut, benci. Jadi poinnya adalah pada kesadaran, pada rasionalitas dan berpikir. Kemudian Spinoza memiliki kritik terhadap agama yang dogmatis. Spinoza menolak agama yang didasarkan pada keajaiban, dogma, ritual. Ia menganjurkan agama rasional, di mana iman dan moralitas berasal dari pemahaman etis atau moralitas, bukan dari wahyu atau otoritas gereja. Nah, hal ini tentu saja akan membuat marah orang gitu kan. Karena di dalam agama itu tentang otoritas, tentang kesakralitas itu melekat pada organisasinya, pada para pemimpin agamanya juga, dan tentu saja akan menjadi suatu dogma. Bagaimana kita tidak mempercayai otoritas seorang orang yang pendeta atau seorang pastor, itu kan akan membuat kita dianggap melawan hukum Tuhan gitu kan. Ada karya dari Spinoza yang cukup terkenal, yaitu tentang Tractus Theologica Politicus atau TTV, Risalah Teologis Politik, ditulis tahun 1670. Nah, isinya menjelaskan tentang Spinoza membela kebebasan berpikir dan berpendapat. Karena manusia itu identik harus bisa mengeluarkan pendapat dan bebas untuk berpikir. Kemudian di dalam karya Tractus Theologica Politicus, Spinoza menunjukkan bahwa filsafat dan kebebasan berpikir tidak bertentangan dengan iman sejati. Kemudian Spinoza mengkritik tafsir kitab suci yang dogmatis dan sewenang-wenang. Keempat, menurut Spinoza, negara yang stabil harus dibangun berdasarkan rasio, bukan agama dogmatis. Kitab suci bukanlah buku filsafat atau sains. Karena tujuan kitab suci adalah mengajarkan moral atau ketaatan, bukan pengetahuan yang rasional. Kitab suci harus ditafsirkan secara historis atau relevan, sesuai zaman, dan kritis, bukan literal. Filsafat mencari kebenaran melalui akal, teologi melalui iman. Filsafat dan teologi harus dipisahkan. Spinoza menentang agama ikut campur atas pemerintahan suatu negara karena akan mengakibatkan fanatisme, penindasan, dan perpecah belahan. Dalam negara yang bebas, setiap orang boleh berpikir dan mengatakan apa yang mereka katakan. Menurut Spinoza, kekuasaan tertinggi ada di negara. Nah, ini sama seperti Hegel ya, bahwa negara merawat kebebasan orang untuk berpikir. Jadi ada suatu optimisme bahwa negara harus bersifat rasional, pemegang kekuasaan itu harus bersifat rasional, tidak boleh dogmatis. Mukjizat tidak melanggar hukum alam, hanya tampak ajaib karena ketidaktahuan kita. Jadi sesuatu yang luar biasa mengelola alam. Pada dasarnya suatu hari dengan perkembangan ilmu pengetahuan akan semakin dijelaskan proses bagaimana suatu peristiwa alam,
bagaimana membuat suatu industri lebih maju itu menjadi sesuatu yang sah di dalam pengetahuan. Lalu akan terbukti bahwa mitos akan digantikan oleh logos. Spinoza di dalam karya yang kedua yaitu Etika yang ditulis dalam bahasa Latin tahun 1677. Ini adalah magnum opus dari Spinoza. Judulnya adalah Etica Ordiner Geometri Demonstrata. Etika yang dibuktikan menurut metode geometris. Spinoza menyusun karya seperti matematika. Dia menyusun definisi, aksioma, proposisi, kemudian demonstrasi. Kemudian ada kolorari atau turunan dan scholium, catatan penjelas. Nah, jadi dia menuliskan sistem etikanya, ada definisi, kemudian dibangun aksioma, kemudian adalah proposisi, pernyataan benar atau salah, kemudian pembuktian atau demonstrasi, kemudian ada turunan dari penjelasan yaitu korolaria, kemudian ada scholium, catatan penjelas. Di dalam buku Etika dijelaskan tentang Tuhan. Hanya ada satu substansi yaitu Tuhan atau alam. Deus sive natura. Tuhan bukan pribadi atau personal, melainkan seluruh realitas. Nah, ini disebut dengan monistik, panteistik. Panteisme ya. Semua hal adalah modus dari Tuhan. Segala sesuatu adalah ekspresi dari substansi ilahi. Tuhan bertindak menurut hukum niscaya, necessity, bukan kehendak bebas.